Jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik analisis regresi dan korelasi. Pada video keempat ini akan disampaikan contoh soal estimasi analisis regresi sederhana yang dilanjutkan dengan estimasi bagi regresi majemuk. Mari kita mulai. Inilah contohnya, adanya keinginan untuk mengestimasi fungsi konsumsi berdasarkan model bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Soal secara sengaja meminta agar nama-nama variabelnya sebagai C untuk konsumsi dan Y untuk pendapatan. Kita kerjakan jawabannya pada frame berikutnya. Untuk memulai menjawab, disajikan kembali formula penetapan nilai A dan B, sehingga kita perlu mempersiapkan berbagai besaran yang diperlukan itu. Demikian ini. Dua kolom pertama adalah datanya. Kemudian ada nilai-nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan perkalian setiap pasangan X dan Y. Namun yang diperlukan bukan nilai-nilai individual olahan tersebut, melainkan penjumlahannya sebagaimana yang tersaji pada baris di bawah. Khusus untuk data X dan Y, kita akan memerlukan rata-ratanya yang diletakkan pada baris paling bawah. Masukkan besaran hitungan pada tabel ke dalam formulanya, menghasilkan nilai B. Masukkan nilai B ke dalam formula untuk menghasilkan nilai A sehingga menghasilkan nilai A. Berdasarkan hasil tersebut dapat dituliskan persamaan regresinya. Mari kita membahas pemaknaan atas koefisien-koefisiennya. Pertama, nilai A sebesar 15,8182. Memang seringkali nilai intercept atau titik potong sumbu tegak tidak menjadi X tidak mempunyai arti ekonomi. Bukankah secara matematis nilai itu bermakna berapa nilai duga konsumsi atau C ketika pendapatan atau Y adalah 0? Intercept jarang bermakna logis kecuali untuk beberapa kasus seperti pada fungsi biaya total, di mana intercept menyatakan biaya tetap. Selanjutnya adalah pengertian B yang sebesar 0,6773. Pertama, nilai B adalah gradien garis atau diartikan berapa nilai variabel sisi kiri akan berubah jika nilai variabel bebas atau variabel sisi kanan berubah 1 unit atau merupakan dy per dx. Nilainya yang positif berarti perubahan-perubahan pada kedua variabel adalah searah. Kalau X naik akan diikuti oleh kenaikan pada Y. Jadi di sini berarti setiap kenaikan 1 unit pendapatan akan menyebabkan juga kenaikan konsumsi sebesar 0,6773 unit, sesuai dengan unit ukurnya masing-masing. Unit itu misalnya juta rupiah. Demikianlah pembahasan regresi sederhana. Kita akan melanjutkan dengan regresi majemuk. Silahkan disimak. Kita mulai dengan pendahuluan. Regresi majemuk atau dalam bahasa Inggris adalah multiple regression. Ini dimaksudkan bahwa variabel bebas atau variabel independennya yang menjelaskan perilaku variabel terikatnya adalah lebih dari satu. Dalam kebanyakan situasi, perilaku sebuah variabel memerlukan penjelasan sejumlah tertentu variabel independen. Untuk model, umumnya dapat dinyatakan sebagai demikian ini. Perhatikan bahwa karena ada lebih dari satu variabel independen, maka digunakan satu simbol X subscript 1, 2, 3, dan seterusnya sampai K. Pada regresi majemuk ini, K minimal 2. Jika K sebesar 1, berarti kita mempunyai regresi sederhana. Arti dari parameter beta K adalah dampak individual dari masing-masing variabel independen X terhadap variabel terikat Y. Secara matematis dapat ditunjukkan dari partial derivatif ini, yang secara mudah dikatakan bahwa beta K adalah besarnya perubahan pada Y akibat 1 unit perubahan pada XK, sementara X lainnya tetap. Harap diperhatikan ketika X lainnya tetap, yang artinya X yang lain tidak ikut berubah dengan perubahan XK. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka perlu diberi catatan tentang para X yang dimasukkan ke dalam model, yaitu bahwa berbagai X. Sehubungan dengan pengertian tersebut,
maka perlu diberi catatan tentang para X sehubungan dengan pengertian tersebut, maka perlu diberi catatan tentang para X yang dimasukkan ke dalam model, yaitu bahwa berbagai variabel bebas yang digunakan dalam model tidak boleh saling berkorelasi, karena bila saling berkorelasi, maka perubahan sebuah X tertentu akan diikuti oleh perubahan X yang lain yang berkorelasi dengannya. Bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai penduga atau para estimator dari para beta tersebut? Caranya sama seperti ketika kita mendapatkan nilai A dan B pada regresi sederhana. Ketika pada regresi sederhana kita mempunyai persamaan tentang EI seperti ini, sekarang persamaan itu menjadi demikian. Demikian pula pada regresi sederhana, kita mempunyai parsial derivatif sigma EI kuadrat terhadap A dan terhadap B. Maka sekarang kita mempunyai parsial derivatif sigma EI kuadrat terhadap masing-masing BK. Yang sesuai dengan first order condition-nya, yaitu turunan pertama adalah sama dengan 0. Hasil dari first order condition itu adalah sistem persamaan yang bila diselesaikan akan memberikan kita solusi untuk BK, estimator untuk para beta. Kita tidak akan mempraktikkan penetapan nilai-nilai estimator dari para BK tersebut dengan formulanya, karena kita akan cukup dengan menggunakan Excel untuk mendapatkannya. Contoh berikut ini adalah untuk regresi majemuk menggunakan bantuan Excel. Silahkan disimak. Kita beralih dahulu ke penggunaan Excel pada analisis regresi agar segera dapat memperoleh nilai-nilai estimator parameternya. Dimulai dengan data pada ribbon, maka Excel akan menawarkan pilihan data analysis yang dari menunya kita pilih regression yang akan menampilkan kotak dialog ini. Pertama, kita sorot kotak-kotak berisi nilai Y termasuk nama variabelnya. Kemudian sorotlah kotak-kotak berisi X termasuk nama variabelnya. Catatan, pada regresi majemuk karena ada lebih dari satu macam X, maka letakkanlah beberapa X itu secara berdampingan. Kemudian ada label yang dicentang bila kita menyorot nama variabel pada awal kolom. Kemudian ada constant is zero yang umumnya jangan dicentang karena kita hampir selalu ingin agar regresinya adalah dengan intercept. Selanjutnya confidence level yang diberi default 95%, namun kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan, misalnya 90% atau bahkan 99%. Pilihan ini akan dibahas kemudian. Selanjutnya kita memilih sel untuk posisi hasil. Kotak-kotak berikutnya belum relevan, jadi biarkan saja. Kemudian klik OK yang segera Excel menampilkan hasilnya pada frame selanjutnya. Untuk menghasilkan sajian hasil akan digunakan contoh berikut ini. Hasil penjualan diteorikan sebagai fungsi dari pengeluaran biaya promosi pesaing, dan jumlah toko yang dimiliki. Untuk itu dikumpulkan data dari 10 lintas usaha dengan hasil berikut ini. Sebelum dilanjutkan, kita perlu memahami juga harapan teori akan tanda dari koefisien yang dihasilkan. Pertama, besarnya biaya promosi tentu berhubungan positif dengan penjualan, sehingga kita bisa berharap bahwa nilai koefisien variabel tersebut adalah positif. Apabila ternyata nilainya negatif, maka hasil yang bertentangan dengan teori itu tentu saja tidak bisa dimanfaatkan. Artinya, kita tidak bisa menggunakan hasilnya untuk landasan pengambilan keputusan, apapun keputusan itu. Kemudian pengeluaran biaya promosi pesaing mestinya akan berpeluang menurunkan penjualan diri sendiri, sehingga kita boleh berharap bahwa tanda koefisien variabel promosi pesaing adalah negatif. Dan selanjutnya, banyaknya toko yang dimiliki badan usaha berpotensi menaikkan
penjualan sehingga hubungannya adalah positif. Sehingga kita bisa berharap bahwa koefisiennya adalah positif. Kita saksikan hasil Excel untuk data ini. Silahkan disaksikan. Excel akan menyajikan 3 tabel hasil olahannya untuk data yang digunakan. Namun pada saat ini hanya akan disajikan satu saja, yaitu tabel yang ketiga. Bahkan untuk tabel ini pun saat ini kita hanya akan membahas untuk 2 kolom yang pertama. Bagaimana kita memahami kandungan sajian ini? Kolom pertama berisi daftar nama variabel independen yang digunakan model dan intercept. Sedangkan kolom kedua berisi nilai-nilai masing-masing koefisien dari variabel pada kolom pertama. Jadi, intercept adalah 70,32746. Sedangkan koefisien variabel promosi adalah positif 3,54595. Tandanya sudah sesuai dengan logika atau teori tentang promosi. Nilainya yang positif 3,54595. Nilainya yang positif 3,54595 berarti bahwa setiap perubahan 1 unit biaya promosi akan menyebabkan perubahan searah pada hasil penjualan sebesar 3,54 unit. Kenaikan promosi menyebabkan kenaikan penjualan, berkurangnya biaya promosi menyebabkan penurunan penjualan. Sedangkan koefisien variabel promosi pesaing adalah negatif 0,485. Tandanya sudah sesuai dengan logika atau teori tentang promosi. Nilainya yang minus 0,485 berarti bahwa setiap perubahan 1 unit biaya promosi pesaing akan menyebabkan perubahan berlawanan arah hasil penjualan sebesar 0,485. Kenaikan promosi pesaing akan menyebabkan penurunan penjualan. Berkurangnya biaya promosi pesaing menyebabkan kenaikan penjualan. Dan koefisien variabel jumlah toko adalah positif. Tandanya sudah sesuai dengan logika atau teori tentang penjualan. Nilainya yang 1,463 berarti bahwa setiap perubahan 1 unit jumlah toko akan menyebabkan perubahan searah hasil penjualan sebesar 1,463 unit. Kenaikan jumlah toko menyebabkan kenaikan penjualan, berkurangnya jumlah toko menyebabkan penurunan penjualan. Hasil tersebut dapat dituliskan sebagai persamaan dugaan sebagai berikut. Sebelum mengakhiri materi ini, disajikan hasil Excel untuk contoh regresi sederhana sebelumnya berikut ini. Bila hasilnya dituliskan ke dalam persamaan dugaannya, menjadi demikian ini. Demikianlah materi sesi ini, analisis korelasi dan estimasi pada analisis regresi. Sesi berikutnya masih akan tentang analisis regresi, yaitu tentang inference dalam analisis regresi. Silahkan mempelajarinya.